Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Arya Putri dengan NIM 2111212051 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu yaitu Ibu Suci Maisyarah Nasution, SSTMKM. Nah, di sini saya akan membahas yaitu salah satu penyakit pada sistem pernafasan yang sering timbul pada manusia. Nah, di sini saya akan membahas salah satu permasalahan pada sistem pernafasan yaitu bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan yang terjadi pada saluran utama pernafasan atau bronkus. Eh, Bronkus berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Seseorang yang menderita bronkitis biasanya ditandai dengan munculnya gejala batuk yang berlangsung selama 1 minggu atau lebih. Bronkitis terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu bronkitis akut. Kondisi ini umumnya dialami oleh anak berusia di bawah 5 tahun. Bronkitis tipe ini biasanya pulih dengan sendirinya dalam waktu 1 minggu hingga 10 hari. Namun, batuk yang dialami dapat berlangsung lebih lama. Nah, selanjutnya yaitu bronkitis kronis. Bronkitis tipe ini biasanya dialami oleh orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Bronkitis kronis dapat berlangsung hingga 2 bulan dan merupakan salah satu penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, berikut gambar bagian bronkitis. Nah, ini bagian bronkus. Nah, jika terjadi bronkitis pada bronkus, inilah apa inilah gambarannya. Di sini ada lendir atau mukus yang terdapat pada saluran bronkus tersebut, sehingga dengan adanya lendir tersebut, aliran udara menjadi terhambat. Nah, jika ada lendir, maka terjadilah peradangan pada bronkus. Nah, inilah yang disebut dengan bronkitis. Sedangkan, mari kita lihat keadaan bronkus normal. Ya, tentu saja jauh perbedaannya. Di sini tidak ada peradangan, jadi bronkus tersebut tidak akan membengkak. Nah, di sini pada bronkus normal juga aliran udara tidak terhambat. Nah, selanjutnya mari kita kenali apa aja sih gejala dari bronkitis. Nah, gejala bronkitis adalah batuk yang dapat disertai sesak nafas dan sakit tenggorokan. Pada kasus yang parah, batuk dapat menyebabkan nyeri dada, bahkan penurunan kesadaran. Bronkitis disebabkan oleh infeksi virus dan lebih rentan menyerang perokok dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Salah satu kelompok yang rentan terkena bronkitis adalah anak-anak. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena bronkitis, antara lain tidak menerima vaksin influenza dan pneumonia, sering terpapar zat-zat yang berbahaya seperti debu atau amonia. Nah, sering terpapar zat berbahaya ini contohnya para pekerja di pabrik. Jika umurnya sudah 40 tahun ke atas, maka kita harus hati-hati, terutama jika ada orang tua kita yang bekerja di pabrik, harus berhati-hati agar tidak gampang terkena zat berbahaya dan lebihnya lagi apabila terkena amonia atau NH3. Nah, biasanya bronkitis ini terjadi pada uh, usia di bawah 5 tahun atau lebih dari 40 tahun. Jadi, uh, uh, bronkitis banyak menyerang anak-anak dan orang dewasa. Nah, mari kita lihat bagaimana pengobatan dari bronkitis. Bronkitis ringan dapat hilang dengan sendirinya, namun jika kondisinya cukup berat, bronkitis harus diatasi dengan obat-obatan seperti obat batuk berdahak. Untuk membantu pengobatan, disarankan untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Bronkitis dapat dicegah dengan beberapa cara. Nah, antara lain yang pertama yaitu menghindari rokok, menerima vaksin flu dan pneumonia, menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas. Dan yang keempat, mengenakan masker untuk menghindari paparan senyawa berbahaya. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan jika bronkitis memburuk? Bronkitis yang memburuk
dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat berpotensi menimbulkan komplikasi berupa pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada satu atau dua kantung paru-paru. Seseorang yang sudah mencapai tahap ini akan merasakan gejala berupa yang pertama nyeri dada ketika batuk bahkan bernafas. Yang kedua badan terasa lelah, yang ketiga linglung atau terjadi penurunan kesadaran. Nah, yang keempat mual dan muntah, yang kelima yaitu diare. Maka jika terjadi ini pada seseorang yang telah mengalami bronkitis, maka bisa jadi bronkitis pada diri seseorang tersebut memburuk. Maka segeralah konsultasikan ke dokter bagaimana cara pengobatan yang lebih baik. Nah, berikut diagnosis bronkitis. Bagaimana sih caranya kita mendiagnosa kalau kita terkena bronkitis? Diagnosis bronkitis memastikan apakah seseorang alami bronkitis. Maka diperlukan beberapa langkah pemeriksaan untuk memastikannya. Caranya dimulai dengan pemeriksaan terhadap gejala yang muncul. Riwayat kesehatan yang dialami pengidapnya seperti faktor risiko yang ada. Saat menjalani pemeriksaan awal, dokter akan mengamati kondisi paru menggunakan stetoskop ketika bernafas. Beberapa tes lain juga dibutuhkan untuk mendiagnosis bronkitis. Tes tersebut antara lain yang pertama ronsen dada untuk mendeteksi kondisi sistem pernafasan secara keseluruhan dan hal-hal lain penyebab timbulnya batuk. Dan kedua, pemeriksaan kadar oksigen dalam darah. Saat tes ini dilakukan, alat berupa sensor khusus akan digunakan kemudian ditempelkan pada jari untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah. Yang ketiga yaitu tes darah dan yang keempat tes fungsi paru. Alat berupa tabung atau selang yang disebut spirometer akan digunakan selama proses pemeriksaan ini. Pengidapnya akan diminta untuk menghirup dan menghembuskan nafas melalui spirometer. Alat ini pun akan menunjukkan fungsi paru pasien. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengobati dan mencegah bronkitis? Bronkitis ringan dapat hilang dengan sendirinya, namun jika kondisinya cukup berat, bronkitis harus diatasi dengan obat-obatan seperti obat batuk berdahak. Untuk membantu pengobatan, disarankan untuk banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Bronkitis dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, menghindari rokok, menerima vaksin flu dan pneumonia, menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan setiap usai beraktivitas, dan yang keempat, mengenakan masker untuk menghindari paparan senyawa berbahaya. Bronkitis akut bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa pekan. Jadi, terkadang tidak diperlukan pengobatan untuk bronkitis. Disarankan untuk minum banyak cairan dan juga banyak istirahat. Pada beberapa kasus, gejala bronkitis bisa bertahan lebih lama. Nah, ini nih yang berbahaya, guys. Jadi, gejala bronkitis kronis diantaranya akan bertahan sekitar 3 bulan. Sayangnya, hingga kini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan bronkitis kronis, tapi ada obat yang bisa digunakan untuk meredakan gejala yang muncul. Sebaiknya hindari merokok atau lingkungan dengan banyak perokok di sekitarnya. Kondisi ini bisa membuat gejala makin parah. Pencegahan bronkitis. Ketika sakit batuk dahak dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang, sebaiknya segera periksakan pada dokter untuk mengetahui apakah terjadi bronkitis pada tubuh kita atau tidak. Nah, maka segeralah konsultasikan ke dokter jika terdapat gejala-gejala bronkitis dalam tubuh kita. Bronkitis akut bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa pekan. Jadi terkadang tidak perlu pengobatan untuk bronkitis. Disarankan untuk minum banyak cairan dan juga banyak istirahat. Beberapa kasus gejala bronkitis bisa bertahan lebih lama. Nah, gejala bronkitis kronis biasanya akan bertahan sekitar 3 bulan. Sayangnya, hingga kini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan bronkitis kronis. Tapi ada obat yang bisa digunakan untuk meredakan gejala yang muncul. Sebaiknya hindari merokok atau lingkungan dengan banyak perokok di sekitarnya. Kondisi ini bisa membuat gejala bronkitis makin parah. Bronkitis dapat dicegah dengan cara ketika sakit batuk dahak dan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sebaiknya segera periksakan pada dokter untuk mengetahui apakah ada risiko bronkitis atau tidak. Nah, setelah kita bahas bagaimana bronkitis, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengobatannya, di sini kita lihat bagaimana sih sistem pernafasan normal pada tubuh seseorang.
Sistem pernafasan bagian atas. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian atas antara lain rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Yang kedua, sinus adalah rongga berisi udara dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang dihirup. Organ ini memiliki peran dalam mengumpulkan udara yang masuk dari hidung atau mulut untuk diteruskan ke trakea. Laring adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Nah, sistem pernafasan bagian bawah. Beberapa organ dalam sistem pernafasan bagian bawah yaitu organ mohon maaf, yang pertama itu faring. Organ ini merupakan jalan nafas menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan, tepatnya di bawah laring. Bronkus kiri dan kanan adalah cabang dari trakea yang berfungsi. Maaf sebelumnya. Organ pernafasan bagian bawah yaitu trakea. Organ ini merupakan jalan nafas menuju paru-paru yang terletak di tenggorokan, tepatnya di bawah laring. Bronkus kiri dan kanan adalah cabang dari trakea. Nah, jadi pada bronkus bisa jadi yang rusak itu bronkus pada bronkitis bisa jadi yang rusak itu bronkus kiri atau bronkus kanan. Jadi trakea berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronchiolus. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang selanjutnya itu diafragma adalah otot pernafasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dengan mudah dari paru-paru. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja sistem pernafasan? Yang pertama, kerja sistem pernafasan pada manusia melibatkan semua organ pernafasan. Organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru alveolus dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh dan diembuskan ke udara. Berikut adalah cara kerja sistem pernafasan normal pada manusia. Ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan udara masuk ke dalam paru-paru. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Nah, di sini pada bronkitis tadi, jika terjadi bronkitis pada seseorang, maka terdapat lendir pada saluran bronkusnya. Jadi tentu saja udara yang masuk pada eh, bronkus tersebut tentu akan terhambat, tersumbat, sehingga para penderitanya merasakan sakit pada dirinya. Nah, yang keenam, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida yang masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks atau relaksasi dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Nah, bisa kita lihat di sini gambar dari sistem pernafasan itu bagaimana. Yang pertama yaitu dari rongga hidung, terus lanjut bisa jadi melalui mulut, faring. Faring ini eh, tenggorokan, lalu laring kerongkongan, trakea ini batang dari tenggorokan. Nah, trakea mempunyai cabang yaitu bronkus. Bronkus ada cabang kecilnya, bronchiolus. Nah, di sini diafragma. Nah, jika otot berekspirasi atau inspirasi, maka ini akan relaksasi dan dan jika relaksasi maka diafragma akan melengkung dan jika bekerja maka diafragma akan melurus seperti ini dan tidak melengkung. Nah, ini cabang dari trakea tadi, itu bronkus, bronchiolus, nah di sini alveolus. Nah, jika terjadi bronkitis tadi, disinilah pada bagian bronkus inilah akan tersumbat lalu jalannya udara, sehingga
nanti pada penderitanya kesulitan untuk bernafas dan banyak gejala yang lainnya timbul seperti batuk pada tubuhnya. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian pemenuhan tugas dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.